Pernah kebayang jadi detektif, tapi kali ini tempat kejadian perkaranya jauh lebih kecil dari yang bisa kita bayangin. Bukan di gang gelap, tapi di dalam sel-sel ikan. Yep, hari ini kita bakal bongkar misteri kesehatan dan penyakit, petunjuk demi petunjuk, langsung di bawah mikroskop. Oke, ini dia rencana main kita. Pertama, kita cari tahu dulu misteri mikroskopisnya. Terus kita pelajari cetak biru atau kondisi normalnya. Nah, setelah itu, kita buka beberapa berkas kasus yang seru banget. Dan terakhir, kita simpulkan. Kenapa sih detail sekecil ini bisa penting banget? Alright, kita mulai penyelidikannya. Seperti biasa, setiap kasus besar itu selalu diawali dengan satu pertanyaan simpel tapi penting. Nah, ini dia tantangannya. Coba bayangin, gimana caranya kita bisa mendiagnosis pasien yang nggak bisa ngomong. Ikan kan nggak bisa bilang, "Dok, hati saya sakit," atau "Saya kok sesek napas ya?" Terus gimana dong kita tahu apa yang salah? Jawabannya ada di dalam sel mereka. Dan disinilah alat andalan kita masuk, namanya histopatologi. Gampangnya gini deh, anggap aja ini ilmu forensiknya jaringan tubuh. Jadi, kita lihat irisan super tipis dari organ di bawah mikroskop, dan dari situ kita bisa nemuin sidik jari atau bukti kejahatan biologis. Bisa infeksi, racun, atau bahkan stres. Oke, aturan nomor 1 buat detektif manapun, sebelum bisa nemuin yang aneh di TKP, dia harus tahu dulu kondisi normalnya kayak apa. Nah, prinsip yang sama persis berlaku di dunia mikroskopis ini. Coba deh perhatikan gambar ini, fokus ke bagian paling atas ya. Di situ kita lihat perbandingan jaringan otak. Yang kiri itu contoh jaringan sehat, rapi, teratur. Ini cetak biru kita, semuanya pas di tempatnya. Nah, sekarang geser mata Anda ke kanan. Itu dia TKP kita. Jaringannya kacau balau, rusak. Jelas banget kan bedanya? Dari sini kita bisa mulai investigasi, apa nih yang salah? Jadi, ini intinya, dan ini penting banget. Ini adalah aturan emas di histopatologi. Untuk bisa mengenali yang abnormal, kita harus paham betul apa itu yang normal. Tanpa itu, wah, mustahil kita bisa bikin diagnosis yang benar. Ini fondasi dari semua kerjaan kita. Oke, saatnya kita buka berkas kasus yang pertama. Kasus ini membawa kita ke organ yang super vital. Dugaan sementara, keracunan. Dan korban pertama kita adalah hati. Mirip kayak manusia, hati ikan ini kerjaannya nyaring racun dari lingkungan. Jadi, kalau ada apa-apa sama airnya, hatilah yang pertama kali kena gepahnya. Makanya, ini jadi lokasi utama buat cari bukti. Nah, ini dia barang buktinya, ketahuan. Coba kita zoom in ya. Lihat ke kiri bawah, di lingkaran A1. Itu sel hati yang normal, sebutannya hepatosit. Rapi, sehat. Sekarang, bandingkan sama yang di sebelahnya, A2. Hancur lebur, sel-selnya mati, intinya pecah. Ini namanya nekrosis, atau kematian sel. Pelakunya, paparan logam berat. Dan ini bukan cuma soal satu ikan sakit loh, buat peternak. Ini artinya gagal panen, rugi besar. Jadi, kasus ditutup, keracunan terbukti. Oke, kasus pertama selesai. Sekarang kita lanjut ke berkas berikutnya. Kali ini kita mau lihat gimana penjahat yang beda dari lingkungan ninggalin jejak yang beda juga di organ yang beda. Pertama, kita intip insangnya. Insang ini kan paru-parunya ikan. Dia kontak langsung terus sama air. Nah, karena itu, insang ini rentan banget diserang dari luar, contohnya sama parasit. Nah, di sini kelihatan jelas banget. Coba lihat ke bagian tengah bawah. Di lingkaran B1, itu lamela insang yang normal. Bentuknya kayak sisir halus gitu buat nyerap oksigen. Tapi lihat di sebelahnya, di B2. Gara-gara infeksi parasit, lamela-lamela itu jadi nempel, menyatu. Akibatnya, ikan jadi megap-megap, susah nafas, susah makan, dan gampang banget dimangsa. Bayangin aja kita disuruh lari maraton tapi napasnya lewat sedotan. Mustahil kan? Lanjut. Penyelidikan kita sekarang menyangkut masa depan. Masa depan spesies ini. Yap, kita akan periksa sistem reproduksinya. Karena kesehatan populasi ikan, ia bergantung pada seberapa sukses mereka berkembang biak. Yang kita lihat ini adalah sel telur atau oosit. Coba lihat ke kanan bawah gambar. Lingkaran C1 itu oosit yang normal, bulat, sehat, siap dibuahi. Tapi di sebelahnya, C2, oositnya jadi kempes. Ini namanya atresia. Intinya, sel telurnya layu terus diserap lagi sama tubuh. Ini tanda kalau ikannya stres berat karena lingkungan. Dan ini bisa menghancurkan potensi reproduksi. Nah, kalau udah begini, ini bukan lagi masalah satu ikan. Ini udah jadi ancaman buat kelangsungan hidup seluruh populasinya di alam.
Oke, kita udah lihat beberapa kasus perorangan. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih kerjaan detektif mikroskopis ini penting banget? Jadi prosesnya tuh sebenarnya rapi banget. Pertama, ilmuwan ngambil sampel jaringan dengan hati-hati. Terus sampelnya diwarnain pakai zat khusus, biar struktur selnya kelihatan jelas. Baru deh mereka interpretasi apa yang mereka lihat di bawah mikroskop. Setiap langkahnya itu kayak puzzle, dirancang buat ngungkap kebenaran yang tersembunyi. Jadi, kenapa semua ini penting? Gini, di dunia aquaculture atau perikanan, ini ngebantu peternak menjaga ikan-ikannya tetap sehat dan nggak rugi. Untuk konservasi, ini cara kita memantau kesehatan spesies di alam liar. Dan di ekotoksikologi, ikan ini jadi semacam satpam atau indikator polusi lingkungan. Kesehatan sel mereka itu cerminan langsung dari kesehatan air tempat mereka hidup. Pada akhirnya, intinya tuh ini. Setiap sel, entah itu sel hati, sel insang, atau sel telur, semuanya itu menyimpan cerita. Cerita tentang dunia tempat dia tinggal. Dan dengan belajar membaca cerita-cerita kecil ini, kita bisa dapat pemahaman yang luar biasa tentang dunia yang selama ini nggak kelihatan sama mata kita. Dan ini yang bikin kita mikir, kalau satu sel ikan aja bisa mengungkap kesehatan satu ekosistem penuh, coba bayangin, rahasia apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita? Yang cuma nunggu untuk ditemukan kalau saja kita mau melihat sedikit lebih dekat.